Tuhan. Ya. Kalau semua merasakan hadirat Tuhan. Saudara, bulan ini adalah bulan Paskah. Bulan ini adalah bulan Paskah. Saudara tahu kalau masuk bulan Paskah, ya kita teringat akan apa, saudaraku? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada. Roh Kudus yang disediakan buat kita. Roh Kudus yang selalu siap sedia. Untuk apa, saudara? Menolong, menghibur, dan memimpin hidup kita. Saudaraku, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara dalam kehidupan saudara merasa dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Dia katakan, saudaraku, aku akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan aku menyediakan tempat bagimu semua, bagi kita semuanya. Dia menyediakan tempat, menyiapkan tempat bagi saudara, bagi kita semuanya, saudara. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau begitu saja, tapi aku akan memberikan rohku kepadamu, yaitu Roh Kudus, saudara. Saya ingin sekali menjelaskan Roh Kudus sebagaimana ketika saya mengalaminya di awal, saudara. Karena apa yang saya alami pasti bisa saudara alami. Semuanya bisa, saudara. Bukan cuma saya, tapi semuanya kita bisa mengalami, bisa menikmati bagaimana Roh Kudus itu luar biasa, saudaraku. Luar biasa, saudara. Saudara, ketika saya ditangkap Tuhan, saudara. Saudara, saya penuh dengan dosa. Ya, saya keras, saudara. Saya tidak mengenal Tuhan. Bagi saya, apa yang saya mau, itulah yang paling penting. Apa yang menjadi tujuan hidup saya, saudara tahu, adalah kekayaan. Tujuan hidup saya adalah bagaimana saya kaya di bumi ini. Sehingga saya berusaha dengan kemampuan dan kekuatan saya berusaha untuk bekerja keras. Bagi saya Tuhan adalah nomor kesekian, bukan nomor satu. Bagi saya Tuhan tidak terlalu penting. Kalau ditanya apakah kau hidup oleh karena Tuhan, tentu jawab saya iya, karena Tuhan. Tapi bagi saya, waktu itu Tuhan tidak terlalu penting. Saya bekerja keras
Pokoknya bagaimana saya kaya, itu yang saya inginkan. Jadi ketika orang tua saya katakan, saudaraku, ayolah bergereja. Ya, karena orang tua saya adalah sintua. Ayo bergereja, mereka katakan. Saya bukan tidak gereja. Saya gereja, saudara, tapi kapan saya suka. Kalau saya tidak mood, saya tidak ke gereja, saudara. Karena bagi saya Tuhan tidak terlalu penting. Bagi saya uang adalah segala-galanya. Kekayaan adalah segala-galanya. Saudaraku, Tuhan tidak menyukai kematian orang fasik, saudara. Sehingga dia buat segala macam cara buat saya, untuk saya datang kepadanya. Awal saya tidak mengerti, saudara. Saya pikir itu terjadi, ya begitulah, terjadi begitu saja. Saudaraku, sampai akhirnya anak saya sakit. Dan masa itu belum ada BPJS. Dan anak saya sakit kanker darah. Uang yang dicari mati-matian habis, saudara. Dengan itulah awalnya Tuhan ingin panggil saya. Karena bagi Tuhan kematian tidak terlalu penting. Simak apa yang saya katakan, saudara. Bagi Tuhan kematian anak saya tidak terlalu penting. Karena kalau mati ke surga, apa masalahnya, saudara? Anak saya umur 3 tahun 3 bulan dipanggil Tuhan. Dan saya menderita rasanya ketika Tuhan panggil anak saya. Tapi bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Karena saya tahu pasti sekarang anak saya ada di Firdaus. Oleh karena kematian itu, Tuhan ingin panggil saya. Tuhan ingin panggil keluarga saya. Saudara, apakah ketika itu saya langsung datang kepada Tuhan? Tidak, saudara. Karena saya memang orangnya keras kepala. Sangat keras, saudaraku. Sehingga dia bikin lagi ujian lewat rumah tangga. Saudaraku, setelah anak saya meninggal, kemudian ujiannya lewat rumah tangga. Hampir cerai-ceraian, saudara. Di situ saya setengah gila. Saya sudah sering katakan kepada saudara, Tuhan buat lagi seperti itu, saudara, rumah tangga saya. Tuhan izinkan seperti itu. Sampai akhirnya lewat itu semuanya saya datang pada Tuhan. Maka kalau ada ujian, saudara sebenarnya harus bahagia. Oleh karena itu, saudara, lewat itu Tuhan ingin datang. Tuhan ingin saudara datang kepada Tuhan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu Roh Kudus. Saya tidak mengenal Roh Kudus. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal Bapa. Saya tidak mengenal. Tapi kalau orang bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka saya menjawab, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mengenalnya, saudaraku. Saya tidak mengenalnya.
ketika saya dididik, ya, saudaraku, saya mulai jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau saya tanya saudara, apakah saudara saat ini mencintai Tuhan? Pasti saudara menjawab, iya, aku mencintai Tuhan. Tapi saudaraku, Tuhan itu tidak melihat perkataan, tapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah benar saudara mencintai Tuhan? Kemarin ada yang sharing. Saya tanya, apakah saudara mencintai Tuhan? Jawabnya, ya, aku mencintai Tuhan. Tapi setiap hari Minggu, hampir setiap hari Minggu, tidak pernah, katakanlah, sekali-sekali ke gereja. Apakah itu tanda orang mencintai Tuhan? Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, maka selalu saja kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara mulai mencintai Tuhan, saudaraku, ketika saudara mulai mencintai Tuhan, saudara akan merasakan bagaimana Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Saudara, waktu itu saya diajari, saya dituntun, saya dimuridkan, saya dibimbing. Dan sampai akhirnya guru saya katakan waktu itu, saudaraku, datanglah ibadah doa dan puasa supaya kamu dikuatkan oleh Roh Kudus, supaya kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian kamu akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Saudara, saya datang ibadah doa dan puasa dengan hati yang mulai jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara tahu, 3 kali saya ikut ibadah doa dan puasa. Hari yang ketiga atau ibadah yang ketiga doa puasa, saya dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara tahu, ketika saya dibaptis oleh Roh Kudus, saya berbahasa lain, saudara. Dan sebelumnya tidak pernah. Saya dibaptis oleh Roh Kudus dan bahagianya, senangnya luar biasa, saudara. Susah untuk dijelaskan, susah untuk dikatakan. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku datang membaptismu dengan air, tapi nanti tiba waktunya engkau akan dibaptis oleh api, engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Siapa yang akan melakukannya itu? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, belajar untuk mencintai Tuhan. Belajar untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Maka saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara akan merasakan sebagaimana yang saya rasakan. Tidak terkecuali, saudara. Saudara akan rasakan betapa indahnya bersama Roh Kudus.
kosong, saudara. Tidak bisa. Saudara tahu, Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Saudara bisa merasakannya. Saudara bisa menikmatinya. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin saudara bisa menyukakan, menyenangkan hati Bapa dan putranya Yesus kalau saudara tidak dibaptis Roh Kudus? Saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara tidak akan pernah tahu bagaimana menyenangkan hati Bapa yang di surga, menyenangkan Yesus Kristus. Kalau bukan karena Roh Kudus, saudara tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Sebab hanya Roh Kudus itulah yang mengenal Bapa, karena Dia adalah Roh Bapa itu sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Hanya Dia yang tahu, saudara. Hanya Roh Kudus yang tahu bagaimana kita menyenangkan hati Bapa. Hanya Roh Kudus. Ayolah saudara. Bagaimana Daud? Begitu luar biasa. Dia kenal Roh Kudus. Dia kenal Yesus. Dia kenal firman. Dia kenal Bapa. Sehingga apa yang dikatakan Raja Daud, saudaraku. Coba kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Lihat saudaraku, jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Karena kalau Roh Kudus saudara tidak ada lagi dalam hidup kita, maka saudaraku, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak akan merasakan apa-apa. Saudara akan merasakan kebiasaan-kebiasaan semata. Saudara akan merasakan cuma doktrin-doktrin saja, saudara. Itu yang dirasakan Daud. Makanya dia bilang, Tuhan, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudaraku, dikatakan juga, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Bagaimana caranya saudara dan saya menyembah Tuhan? Dengan cara bagaimana saudara datang kepada Tuhan? Saudara, coba kita lihat saudara di dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Apakah dengan rambut dikuncir 2? Apakah dengan lipstik yang tebal? Saudaraku, apakah dengan minyak wangi yang begitu luar biasa wanginya? Lihat saudara, Allah itu roh. Apa saudaraku? Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar, saudara. Siapa yang mau menyembah
Harus. Tidak boleh tidak. Suatu keharusan. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak, saudara tidak akan merasakan apa-apa. Harus. Bukan saya yang katakan. Ketika roh saudara bersekutu dengan Roh Kudus, ketika roh saudara menyatu lekat dengan Roh Kudus, maka saudara akan bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak akan pernah bisa. Kalau tidak, saudara berdoa, saudara akan ngantuk. Kalau tidak, saudara berdoa adalah berdoa kebiasaan saja, saudara. Itulah pentingnya Roh Kudus. Sangat penting. Karena harus menyembah Tuhan dalam roh. Dalam roh. Saudara punya roh. Saya punya roh. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, maka roh saudara akan menyatu dengan Roh Kudus. Roh saudara akan bersekutu dengan Roh Kudus. Maka saudara datang ke hadirat Tuhan. Saudara sujud menyembah Tuhan. Maka saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara akan menikmatinya luar biasa. Saudara tidak akan terasa ketika saudara berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 10 jam. Saudara tidak akan pernah lelah. Saudara akan apa? Penuh damai, sukacita. Saudara tidak. Saudara berhitung waktu. Kenapa? Luar biasa. Malas amin. Bagaimana caranya? Mencintai Tuhan. Belajar untuk mencintai Tuhan. Setelah itu saudara akan dibaptis oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara dibaptis Roh Kudus. Saya tahu bedanya. Kenapa? Karena saya mengalaminya. Bagaimana saya dulu ketika tidak dibaptis Roh Kudus, dan bagaimana saya ketika dibaptis Roh Kudus. Jadi Kristen biasa-biasa percuma, saudara. Jadilah Kristen yang luar biasa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus. Maka semua akan luar biasa. Hidupmu akan luar biasa. Kau akan jadi tenang ketika keadaanmu pun tidak baik. Saudaraku, mintalah kepada Tuhan supaya saudara diberi pengertian bagaimana saudara mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, apakah saya dalam kehidupan kudus, saudara? Tidak, saudara. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, apakah hidup saya sudah benar? Belum, saudara. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, apakah hidup saya sudah suci? Tidak, saudara. Tidak. Tidak, saudara. Tapi ketika saya belajar untuk mengerti bagaimana saya harus mencintai Tuhan, Tuhan hargai itu, saudara. Jadi datang kepada Tuhan jangan kebiasaan. Jangan dengan kebiasaan. Saudara bisa rasakan
Apakah saudara mulai mencintai Tuhan atau tidak? Apa contohnya saudara? Ketika saudara masih lebih mencintai pekerjaan saudara daripada Tuhan, itu artinya saudara belum mencintai Tuhan. Kalau saudara masih lebih mencintai orang tua saudara, saudara belum mencintai Tuhan. Kalau saudara masih lebih mencintai anak saudara, maka saudara belum mencintai Tuhan. Kalau saudara lebih mencintai suami saudara, saudara bisa rasakan itu, maka saudara belum mencintai Tuhan. Kalau mau dibaptis Roh Kudus, mulai belajar untuk mencintai Tuhan. Kalau itu yang didapatinya, maka saudara pasti dibaptis Roh Kudus. Dan yang melakukannya bukan hamba Tuhan, dan yang melakukannya bukan pendeta hebat, dan yang melakukannya bukan hamba Tuhan yang diurapi, dan yang melakukannya bukan hamba Tuhan yang punya gereja besar. Yang melakukannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia turun, dia baptis saudara dengan api, dengan Roh Kudus. Itu saudara. Maka hidup saudara akan berubah, dan berubah. Apakah saudara bisa mengalaminya? Bisa, saudara. Semua kita bisa mengalaminya. Harus kita menyembah Tuhan, harus dalam roh dan kebenaran. Ketika ada orang menyembah seperti di sini ibadah saudara, saudara tidak merasakan apa-apa, bukankah itu suatu kesedihan saudara? Saudara harus merasakan. Saudara harus merasakan, harus bisa menyembah dalam roh saudara, dan Roh Kudus menyatu dengan saudara dan kebenaran. Nah, saudaraku, hanya Roh Kudus yang tahu hati Bapa dan Putranya Yesus. Bagaimana mungkin saudara bisa berdoa dengan tuntunan Roh Kudus? Karena saudara, sebenarnya kita tidak layak berdoa di hadapan Bapa. Kenapa saudara? Kita dilayakkan. Kita sendiri tidak layak. Kita tidak tahu bagaimana kita menyenangkan hati Bapa dan Putranya Yesus. Tidak bisa kita, saudara, tidak tahu. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka Dia yang akan mengajari saudara berdoa. Bagaimana doa kita itu menyenangkan hati Bapa dan Putranya Yesus. Seperti itu saudaraku. Apakah saudara tidak rindu seperti itu? Roh Kudus itu, saudaraku, mengerti semuanya tentang surga. Dan Dia saat ini ada di sini, di bumi ini, saudara. Saudara, coba kita lihat lagi dalam firman-Nya di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu ada padamu, ada pada kita, saudara, maka Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh
kebenaran. Dalam perbuatanmu, dalam perkataanmu, Dia menuntunmu dalam kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu, lihat, yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia, Tuhan Roh Kudus itu, Dia berkata-kata kepadamu bukan dari dirinya, tetapi dari surga, dari Bapa, dari Yesus, keluar perkataannya atas kita. Dan kalau itu terjadi atas saudara dan saya, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan datang kehidupan. Dia beritahu. Itulah nubuatan. Semuanya kita bisa mengalami itu. Semua tanpa terkecuali. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Bukan. Bagaimana mungkin ini bisa kita alami kalau kita tidak dibaptis Roh Kudus? Bagaimana mungkin kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita ini bisa terjadi, saudara? Tidak mungkin. Tuhan sediakan Roh Kudus buat kita semua. Tuhan pernah bilang kepada saya, Roh Kudus pernah bilang, saudara, ketika saya berdoa, ya saudaraku, ibadah doa dan puasa di Bagas Godang, waktu itu saudara, Roh Kudus bilang, banyak yang berbahasa roh, saudara. Sikiala bala 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 bala, penuh gereja, saudara. Ya rasa ye penuh. Roh Kudus katakan kepada saya, bukalah matamu. Kemudian saya buka, saya katakan, ya Tuhan, ada apa? Kenapa? Dengarlah mereka. Kemudian, ya Bapa, aku mendengarnya. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka tidak mengerti. Kemudian saya bilang, Bapa, buatlah mereka mengerti. Kemudian Tuhan bilang, bukankah rohku sudah kusediakan bagi setiap mereka? Tapi mereka tidak mengundangnya masuk. Mereka tidak mengundangnya masuk. Masuk ke dalam dirinya. Mereka tidak mengundangnya, kata Tuhan kepada saya, saudara. Maka saya katakan, Tuhan, bukalah hati mereka, belahlah hati mereka, dan masuklah ke dalam. Paksakan Tuhan. Kemudian Roh Kudus bilang, bukankah aku Tuhan yang tidak mau memaksa? Itu saudaraku. Bukan berarti saudaraku yang berbahasa roh di situ ya tidak dipenuhi Roh Kudus semuanya, saudara. Pasti ada. Jadi saudaraku, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, benar-benar dibaptis oleh Tuhan Yesus sendiri, dia akan berbahasa roh, bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, tapi memang Tuhan Yesus sendiri yang melakukan.
Itu dia saudaraku. Saudara tidak akan pernah mengalami ini kalau saudara tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus itu akan memuliakan Bapa, memuliakan Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia akan bilang kepada saudara. Dia akan bilang kepada kita. Roh Kudus itu akan bilang. Roh Kudus itu sendiri yang akan bilang kepada kita. Ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Maka Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan, kata Bapa di surga bersama kita. Ia akan memberitakan kepadamu, kata Bapa di surga, apa yang diterimanya daripada aku. Tidak ada rahasia, saudara, kecuali soal kiamat dan kematian. Itu saudaraku, soal kiamat, kedatangan Tuhan. Saudara, itu rahasia. Dan kemudian ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Sebab itu aku berkata, Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa saya tahu? Karena diberitahu Roh Kudus. Apakah itu saudara bisa punya? Bisa, saudara. Bisa. Tidak terkecuali. Setiap kita yang mencintai Tuhan, benar-benar mencintai Tuhan, maka segala sesuatu Dia atur dalam kebenaran. Saudaraku, tidakkah saudara rindu hidup seperti itu, saudara? Saya tadi katakan, dulu saya bukan orang yang baik. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, saya bukan orang yang baik, saudara. Saya bukan orang yang benar. Saya bukan orang yang lemah lembut. Saya keras kepala, saudara. Tapi ketika saya mulai belajar mencintai Tuhan, mulai belajar mencintai Tuhan, maka Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus. Guru saya benar. Saudara, susah untuk dijelaskan bagaimana indahnya bersama Roh Kudus. Indah luar biasa, saudara. Tidak ada tandingannya, saudara. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang mencintai Roh Kudus, mencintai Tuhan, mencintai Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah mau mendukakan hati Tuhan. Dia tidak akan pernah mau melukai hati Tuhan. Tidak akan pernah, saudara. Dia akan terus fokus kepada Tuhan. Ketika di gereja hamba Tuhan yang diurapi berkhotbah, maka dia tidak akan pegang handphone, tanda hormat kepada Tuhan. Kalaupun pegang handphone, mungkin mau lihat Alkitab, saudara. Kalaupun mau lihat handphone, mau nulis sesuatu, mungkin apa yang menjadi rema ketika hamba Tuhan khotbah di depan, maka dia tulis
dia bagikan kepada semua orang, supaya apa yang jadi rema baginya akan terbagi buat banyak orang. Itulah ciri-cirinya, salah satunya saudara. Dia selalu akan menjaga bagaimana Tuhan tidak duka, karena dia mencintai Tuhan. Dia tidak mau Tuhan itu hatinya luka. Dia tidak mau Tuhan itu hatinya tidak senang. Dia selalu ingin dari seluruh hidupnya, roh, jiwa, dan raganya, Tuhan lihat menyenangkannya. Itu saudaraku. Ada orang sharing, datang ke sini saudara, ke rumah doa ini. Kemudian ketika berdoa, sudah siap sharing berdoa, dia masih lipat kaki saudara, disilangkan kakinya saudara. Saudara tahu disilangkan, duduk di kursi disilangkan. Disilangkan, kaki yang satu naik ke kaki yang lain. Ayo kita berdoa, saya bilang, kaki masih disilangkan saudara. Itulah salah satu tandanya tidak menghormati Tuhan. Saudara, kemudian saya katakan, tolong kakinya diturunkan. Saudara, dia terkejut setengah mati saudara. Sebab apa? Dia hamba Tuhan, pengerja gereja saudara. Akan kelihatan saudara, akan ketahuan. Saya bilang tolong turunkan kakinya sampai mukanya merah saudara. Tolong hormati Tuhan. Bukan saya, dari tadi naik kakinya dia, bagi saya tak masalah. Tapi ketika mau berdoa, saya bilang hormati Tuhan. Duduk yang baik. Saudaraku, ketika saudara datang memuji, menyembah Tuhan, saudara akan punya sikap hormat kepada Tuhan. Kenapa? Saudara ingin Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan. Ketika saudara mencintai lain jenis saudara, maka saudara akan selalu berikan yang terbaik pastinya. Ketika saudara jatuh cinta kepada seorang perempuan, atau seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki, maka dia akan berikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik. Ya saudara, baju yang terbaik, waktu yang terbaik. Tapi kenapa kepada Tuhan saudara tidak lakukan itu? Karena saudara tidak mencintai Tuhan. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, saudara punya sikap yang terbaik kepada Tuhan. Itu saudara. Ayolah, belajarlah untuk mencintai Tuhan. Hormati Dia lebih daripada apapun, lebih daripada nafas kita sekalipun. Jangan terikat dengan dunia, terikatlah dengan Roh Kudus yang selalu siap untuk memimpin dan menuntun saudara. Ketika saudara katakan Roh Kudus, maka Dia siap untuk mendengar cerita saudara. Benar saudara, saya alaminya saudara, dan kita semua bisa mengalami itu. Percayalah, itu yang diinginkan Tuhan. Undang dia masuk, karena Roh Kudus kalau tidak diundang dia tidak akan masuk saudara. Ketika saudara belajar untuk mencintai Tuhan dan benih itu sudah ada saudara, kalau saudara undang dia, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan saudara. Luar biasa saudara. Makanya saya katakan, kalau saudara ikut Tuhan, saudara belum tergila-gila, berarti saudara belum lulus. Saudara belum tergila-gila kepada Tuhan.
jatuh cintanya tergila-gila, saudara belum lulus. Kalau saudara ngikut Tuhan belum diejek, kalau saudara ngikut Tuhan belum, saudaraku, difitnah, maka saudara belum lulus. Tapi kalau saudara sudah dikatakan setan, kalau saudara sudah dikatakan apalah itu, ya saudaraku, ya sesat, belum lulus saudara, masih Kristen biasa-biasa saja. Itu saudara. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, saya saudaraku luar biasa. Di mana-mana saya berbahasa roh, saudara. Enggak di kamar mandi, enggak di jalan, di mobil, di motor, saya berbahasa roh. Bahagianya luar biasa, saudara. Ya. Rasanya tidak terkendali, saudara. Senangnya luar biasa. Ayolah, Yehuda Orlis Ministry ini, saudara, mengajari kita untuk lekat dengan Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk dibaptis Roh Kudus, untuk dipenuhi Roh Kudus. Itu yang ditekankan di sini, saudara. Bukan kebiasaan-kebiasaan. Sampai hari ini saya belum mendapatinya. Saya belum mendapatinya. Karena kalau ada sedikit masalah, emosinya luar biasa. Emosi bergejolak, saudara. Oh, haleluya, Yesus. Roh Kudus luar biasa, Roh Kudus luar biasa. Luar biasa. Saudara, kenali Roh Kudus. Kenali dia. Dia itu pribadi. Dia bukan, saudaraku, roh sembarangan. Tapi dia roh yang benar-benar satu pribadi, yang bisa menjadi teman saudara, yang siap memimpin saudara kalau saudara mau. Ini adalah bulan Paskah. Bulan Paskah. Jangan sampai di sini, di bulan ini, terlewatkan begitu saja, saudara. Saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak dibaptis Roh Kudus. Ya. Kalau saudara sudah dibaptis, salam puji Tuhan, haleluya. Sekarang belajarlah lagi mencintai Tuhan lebih-lebih lagi. Sampai nanti saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya atas saudara. Saya dulu, saudaraku, saya dibaptis Roh Kudus dulu, baru saya dibaptis selang. Dibaptis Roh Kudus dulu, baru saya dibaptis selang. Itu saya. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang dibaptis selang dulu, baru dibaptis Roh Kudus. Ya. Tidak usah pernah dipelajari bahasa roh. Enggak perlu, saudara. Karena roh, bahasa roh tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Ya, kalau dipelajari itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Roh Kudus. Saudara akan merasakan perbedaannya nanti. Saudara, saya tahu ketika orang berbahasa roh dari Tuhan atau bukan. Saudaraku, kenapa? Karena saya mengalaminya. Saya mengalaminya. Tapi apakah saya pusing yang seperti itu? Saya enggak pusing, saudara. Ya, saya enggak pusing. Sepanjang niat hatinya, rindunya kepada Tuhan dengan seperti itu, tidak masalah, saudara. Ya, masalah ada niat hati.
bukan untuk gagah-gagahan. Karena ada orang yang berbahasa roh untuk gagah-gagahan, saudara. Saudara mau dibaptis Roh Kudus? Belajar untuk mencintai Tuhan. Jangan buat keluargamu lebih daripada Tuhan. Ketahuan, tanya aja hatimu. Tanya hatimu. Jangan buat anakmu lebih daripada Tuhan. Jangan buat uangmu lebih daripada Tuhan. Jangan buat pekerjaanmu lebih daripada Tuhan. Kalau masih itu ada dalam hatimu, saudara belum mencintai Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kita nyanyi dulu. Roh Kudus datanglah.